Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang memang sudah kita bahas sebelumnya, yang berkaitan dengan mutu layanan rekam medis gitu ya. Nah, hari ini kita akan berbicara terkait sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi mutu layanan rekam medis itu ada apa saja sih gitu ya. Khususnya adalah di rumah sakit. Nah, karena yang mempengaruhi mutu layanan yang ada di rekam medis itu kan ada banyak sekali, mungkin dari segi SDM-nya, kemudian dari sarana prasarana dan lain-lain. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu adalah ini, ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja. Nah, di sini saya mengambil materi gitu ya dari hasil penelitiannya Rindi Rendarti ya. Beliau adalah mahasiswa program pasca sarjana magister manajemen rumah sakit yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau sudah melakukan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan rekam medis yang ada di rumah sakit. Nah, rumah sakit ya. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan itu merupakan bagian dari sarana kesehatan yang sangat penting di dalam mendukung pembangunan kesehatan ya. Di dalam lingkup rumah sakit, sistem informasi kesehatan dilakukan di semua unit ya, di semua unit layanan yang ada untuk meningkatkan mutu rumah sakit itu sendiri. Seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa yang namanya rumah sakit itu pasti mereka akan menerapkan yang namanya sistem informasi kesehatan. Nah, untuk sistem informasi kesehatan itu sebenarnya hampir di semua unit yang ada di rumah sakit itu menerapkan yang namanya sistem informasi kesehatan, mulai dari input, kemudian kemudian proses, kemudian outputnya juga gitu ya. Dan itu semua unit itu pasti menjalankan sistem informasi kesehatan ini. Nah, tujuannya apa gitu ya? Tujuan menjalankan atau menerapkan sistem informasi kesehatan ini itu adalah untuk menjaga dan juga meningkatkan mutu rumah sakit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mutu rumah sakit itu bisa dilihat dari segi mutu layanan dan juga mutu kesehatan dan juga keselamatan kerja. Bisa dibayangkan ketika layanan yang ada di rumah sakit itu nggak bagus, otomatis nanti akan mempengaruhi dari mutu layanan yang ada di rumah sakit itu ya. Yang dimaksud sama dimensi mutu adalah suatu pandangan di dalam melakukan suatu penilaian terhadap jenis dan juga mutu layanan yang dilihat dari segi akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan juga kenyamanan. Kemudian kesinambungan pelayanan kompetensi, khususnya adalah kompetensi teknis dan hubungan antar manusia. Kemudian indikator mutu itu sendiri itu bisa dilihat dari segi strukturnya, kemudian prosesnya dan juga outcome-nya. Jadi yang namanya mutu gitu ya, kita harus melihat dari segala sisi ya, dari segi efektivitasnya, efisiensinya, aksesnya bagaimana, kemudian keselamatan dan juga kenyamanannya bagaimana, kemudian kesinambungan pelayanan kompetensi teknisnya. Nah, salah satu yang kita lihat di situ adalah dari segi misalnya adalah kalau misalnya di rumah sakit itu ada yang namanya, atau di dalam berkas rekam medis itu ada yang namanya CPPT atau catatan pasien terintegrasi. Artinya di situ adalah seorang tenaga kesehatan dituntut untuk merecord hasil layanan yang ada yang diberikan kepada seorang pasien itu secara berkesinambungan. Artinya adalah semua catatan, semua layanan yang diberikan kepada seorang pasien itu harus di-record di dalam sebuah berkas rekam medis ataupun formulir rekam medis. Jadi nggak ada sebuah layanan yang dilakukan ataupun yang diberikan kepada seorang pasien akan tetapi itu nggak di-record ya. Kemudian penetapan indikator mutu rumah sakit akan mencerminkan mutu layanan rumah sakit ya. Setiap rumah sakit itu mesti mempunyai indikator mutu rumah sakit ya. Tujuannya di situ adalah untuk mencerminkan bahwa rumah sakit itu mempunyai mutu layanan. Kemudian rekam medis sebagai ujung tombak di dalam sistem informasi rumah sakit dalam menyediakan data yang akurat. Seperti yang kita ketahui bahwa ya pekerjaan dari seorang rekam medis itu adalah mesti berhubungan sama data. Sangat jarang sekali ya pekerjaan seorang perekam medis itu adalah berhubungan sama pasien, kecuali
untuk bagian-bagian tertentu, misalnya bagian pendaftaran itu bersinggungan sama seorang pasien. Akan tetapi seperti misalnya bagian assembling, coding, intinya adalah bagian pengolahan, bagian pelaporan itu sangat jarang bersentuhan sama pasien gitu ya. Mereka lebih banyak kepada menyediakan data yang akurat, mengelola data, menghasilkan data ya seperti itu, atau menghasilkan informasi seperti itu. Nah, yang mengelolanya, yang mengolahnya itu adalah bagian rekam medis. Akan tetapi yang mengumpulkan data-datanya ya, yang mengumpulkan data-datanya itu adalah tenaga kesehatan yang lainnya, misalnya dokter, bidan, perawat dan lain-lain. Nah, mutu rekam medis itu bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pasien dan juga mutu dari isi rekam medis, menjadi tanggung jawab para tenaga kesehatan yang melakukan pencatatan medis. Jadi yang bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan juga menjaga isi data rekam medis itu sebenarnya semua tenaga kesehatan ya. Ya tidak terkecuali itu adalah bagian rekam medis juga. Kemudian ada dokter juga, kemudian ada bidan, perawat dan lain-lain. Semua tenaga kesehatan wajib hukumnya untuk menjaga rahasia datanya seorang pasien. Seorang tenaga kesehatan itu wajib hukumnya untuk menjaga bagaimana data yang dikumpulkan oleh seorang tenaga kesehatan itu semua datanya bisa direkam di rekam medisnya seorang pasien gitu ya. Kemudian analisa mutu rekam medis untuk analisa mutu rekam medis itu perlu dilakukan supaya yang pertama rekam medis itu lengkap ya, sehingga data yang digunakan atau sehingga itu bisa digunakan sebagai bahan referensi di dalam layanan ya. Seperti yang kita ketahui di awal perkuliahan dulu gitu ya, saya sudah pernah menyampaikan salah satu fungsi dari rekam medis itu adalah sebagai bahan referensi untuk seorang tenaga kesehatan di dalam merencanakan sebuah tindakan ataupun pengobatannya seorang pasien. Ya. Kemudian menunjang informasi untuk penilaian mutu, kemudian membantu penetapan diagnosa dan juga pengkodean penyakit yang valid sebagai kelengkapan administrasi klaim kepada pihak ketiga ataupun asuransi. Ini adalah menurut Campanella 2015. Seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau misalnya bagian coder gitu ya, atau bagian klaim BPJS gitu ya, ketika akan menegakkan atau menetapkan sebuah hasil kodifikasi penyakit ya tentunya data-data yang dikumpulkan itu kan harus lengkap ya. Ketika data itu enggak lengkap ya, dikhawatirkan hasil kodifikasi yang ditegakkan oleh seorang coder itu bisa salah gitu ya. Misalnya ada satu data saja yang enggak direcord oleh seorang tenaga kesehatan, mungkin hasil kodifikasinya itu akan mempengaruhi hasil akhirnya atau hasil kodifikasi yang ditegakkan oleh seorang coder gitu ya. Dan nantinya ketika seorang coder salah di dalam menegakkan hasil kodifikasinya, otomatis nanti hasil klaim gitu ya yang dilakukan oleh seorang coder kepada pihak asuransi, dalam hal ini adalah BPJS misalnya, itu nanti akan mempengaruhi nominal yang akan diklaimkan ke pihak BPJS. Kemudian isi rekam medis itu merupakan suatu informasi pasien, sehingga ketidaklengkapan pengisian rekam medis akan memberikan dampak yang kurang baik bagi pelayanan medis yang diberikan. Jadi yang namanya isi rekam medis itu kan masih dalam bentuk data. Nah, data itu kemudian harus kita olah untuk menghasilkan sebuah informasi tadi. Bisa dibayangkan ketika isi rekam medis ataupun data-data yang ada di bagian rekam medis itu nggak lengkap, otomatis informasi yang dihasilkan sesudah diolah oleh bagian rekam medis itu nanti akan mempengaruhi dari layanan medis yang diberikan ya kepada seorang pasien. Kemudian kontinuitas pelayanan serta keselamatan pasien itu sulit dilakukan secara baik apabila pengisian rekam medisnya nggak lengkap. Ini nanti juga akan mempengaruhi dari layanan yang diberikan kepada seorang pasien tadi. Ketika seorang tenaga kesehatan, misalnya dokter, entah itu dokter, bidan, perawat, di dalam merecord
datanya seorang pasien itu nggak lengkap, ya, misalnya ada seorang pasien dia alerginya adalah paracetamol, kemudian nggak direcord bahwa dia itu adalah alerginya itu adalah paracetamol. Kemudian mungkin suatu hari seorang pasien itu berobat, kemudian mengharuskan seorang pasien itu meminum untuk paracetamol padahal dia alergi. Ketika seorang dokter ataupun bidan perawat itu ataupun bagian farmasi memberikan obat paracetamol, dikhawatirkan itu akan mempengaruhi dari keselamatan seorang pasien. Kemudian masalah kelengkapan, keakuratan dan juga ketepatan untuk pengisian rekam medis itu belum menjadi perhatian. Banyak sekali sebenarnya di fasilitas pelayanan kesehatan kita, khususnya adalah yang ada di Indonesia, itu masih mengesampingkan yang namanya bagaimana sebuah rekam medis itu harus lengkap, bagaimana sebuah data-data yang ada di bagian rekam medis itu harus akurat, bagaimana nanti ataupun dampak yang bisa dihasilkan ataupun dampak yang muncul apabila data-data yang ada di bagian rekam medis itu nggak lengkap. Itu masih sangat kurang untuk kesadaran khususnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Beberapa data yang didapat dari hasil penelitian, rata-rata angka ketidaklengkapan rekam medis itu di salah satu rumah sakit yang ada di Jogja ini adalah 36,8%. Ini yang nggak lengkapnya itu ada sekitar 36,8% gitu ya. Ini cukup besar gitu ya. Ya walaupun sebenarnya angka yang lengkapnya itu lebih dari itu, akan tetapi yang menjadi perhatian kita itu adalah harusnya semua berkas rekam medis yang sudah kembali ke bagian rekam medis kemudian disimpan di bagian filing harusnya sudah lengkap 100%. Akan tetapi di sini masih ada yang mencapai rata-rata angkanya itu adalah 36,8% untuk yang nggak lengkap. Begitu juga penelitian dari Indreswari yang melaporkan ketidaklengkapan yang ada di Rumah Sakit Ambon itu kurang dari 40%. Walaupun ini yang sudah saya sampaikan tadi, walaupun angkanya itu hanya sekitar 36,8%, 40%, akan tetapi ini sebenarnya yang menjadi kekhawatiran kita gitu ya, bahwa harusnya standarnya sebuah berkas rekam medis yang sudah kembali ke bagian rekam medis, ke bagian filing untuk disimpan, itu harusnya sudah 100% itu sudah lengkap. Akan tetapi masih ada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia itu nggak lengkap gitu ya di dalam mengisi berkas rekam medis itu tadi ya. Pada era JKN ini penyelesaian masalah yang menyangkut kelengkapan pengisian rekam medis menjadi semakin penting ya, termasuk di dalamnya adalah pengisian lembar resume medis ya. Lebih dari 50% resume medis di rumah sakit Angkatan Udara atau RSAU itu terlambat dikembalikan ke unit rekam medis, sehingga terjadi penundaan verifikasi klaim untuk pasien rawat inap. Ini adalah hasil penelitian dari Nuraini 2015. Pada penelitian terkait untuk perilaku dokter dalam mengisi rekam medis secara lengkap itu terdapat 12 responden atau sekitar 48% yang masuk kategori cukup dari 25 responden yang diteliti gitu ya. Jadi ini adalah yang menjadi sebuah permasalahan klasik yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan kita ya. Masih banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan kita yang masih mengesampingkan dari segi kelengkapan isi berkas rekam medis, padahal dampaknya itu bisa sangat besar, mulai dari keselamatannya seorang pasien, kemudian mutu dari berkas rekam medis itu, sampai kepada laporan-laporan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilaporkan kepada pusat. Itu juga nanti akan mempengaruhi juga. Kemudian dikatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian rekam medis, diantaranya ada faktor manusianya, kemudian isian formulir rekam medisnya, kemudian perilaku
ya, perilaku pengawasan, beban kerja ya. Jadi sebenarnya faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian rekam medis itu mungkin yang pertama itu adalah faktor manusianya. Mungkin dari segi SDM-nya dia memang bukan lulusan rekam medis gitu ya, sehingga dia tidak mengetahui apakah sebuah rekam medis itu harus lengkap atau enggak. Ya, dia tidak mengetahui bagaimana indikator penilaiannya bagaimana gitu ya. Ataupun dia itu adalah lulusan rekam medis, akan tetapi dia tidak mempunyai motivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kompetensi rekam medis, sesuai dengan basic ilmunya, itu juga bisa. Kemudian bisa juga dia adalah lulusan rekam medis, akan tetapi dia lulusan rekam medis, akan tetapi dia nggak mau, males, ataupun memang dia lulusan rekam medis, akan tetapi dia nggak mengetahui ilmu rekam medis. Ya, dia nggak mengetahui bagaimana pentingnya menjaga kelengkapan dari isian rekam medis itu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian sistem kerja pencatatan rekam medis itu berupa SOP atau standar operasional mempengaruhi kualitas isi rekam medis serta keselamatan seorang pasien, sehingga pengawasan dari pihak manajemen yang berkesinambungan menjadi penting di dalam peningkatan mutu layanan. Seperti yang kita ketahui bahwa bagian yang memang mempunyai fungsi ataupun tugas untuk menjaga, untuk menganalisa, untuk mengontrol apakah sebuah berkas rekam medis itu sudah lengkap atau belum, itu adalah bagian assembling ya, ataupun bagian analisa ya. Jadi ketika bagian assembling ya itu enggak menjalankan fungsinya secara utuh ya, itu bisa mempengaruhi dari isi rekam medis itu sendiri, apakah lengkap atau enggak ya. Kita sudah mempunyai standar, kita sudah mempunyai instrumennya untuk menilai apakah sebuah rekam medis itu, formulir rekam medis itu sudah lengkap atau belum ya. Menggunakan instrumen itu untuk kita menilai ya, apakah sebuah berkas rekam medis itu sudah lengkap atau belum. Ketika sebuah berkas rekam medis itu belum lengkap ya, bagaimana langkah yang harus kita ambil ya. Tentunya langkah yang harus kita ambil itu adalah sesuai dengan SOP-nya, SOP di masing-masing rumah sakit. Apakah langsung diberikan kepada seorang dokter untuk melengkapinya pada hari itu juga, saat itu juga, atau memberikan kepada seorang dokter ataupun tenaga kesehatan yang memberikan layanan kepada seorang pasien di hari yang berbeda. Itu adalah sesuai dengan standar operasional yang memang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan itu. Kemudian faktor dan juga dampak dari ketidaklengkapan pengisian rekam medis itu disebutkan di dalam beberapa penelitian. Jadi ada banyak sekali penelitian yang mengambil judul terkait ini gitu ya, untuk melihat sebenarnya faktor-faktor apa sih, kemudian angkanya berapa sih, sebuah berkas rekam medis yang nggak lengkap di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, angkanya berapa, kemudian faktor yang menyebabkannya apa, kemudian bagaimana tindakan dari sebuah fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi gitu ya, untuk mengurangi dari berkas-berkas rekam medis yang nggak lengkap tadi ya. Itu ada banyak sekali penelitian. Monggo nanti ketika Bapak Ibu semua di sini ingin mencari referensi yang lain untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sebuah berkas rekam medis itu nggak lengkap, itu apa saja, itu nanti bisa Bapak Ibu semuanya untuk mencarinya. Kemudian ketidaklengkapan pengisian resume medis pada variabel diagnosa utama menyebabkan risiko ketidaksesuaian antara tarif inasi bijis. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, untuk seorang dokter itu menegakkan sebuah hasil diagnosa utama, tentunya data-data pendukungnya harus lengkap. Ketika data-data pendukungnya itu nggak lengkap, itu bisa mempengaruhi hasil diagnosa utamanya. Ataupun mungkin diagnosa utamanya sudah benar, data-data pendukungnya juga mungkin sudah ada, akan tetapi mungkin ada gitu ya,
ada satu atau dua data yang harusnya direcord oleh seorang tenaga kesehatan, akan tetapi nggak direcord, akan tetapi hasil diagnosanya itu berbeda, akan tetapi itu juga nanti akan mempengaruhi hasil dari penegakan sebuah hasil kodifikasinya seorang pasien, gitu ya. Ketika hasil kodifikasinya salah, otomatis nanti hasil klaim yang diberikan atau yang diajukan kepada BPJS ya lewat memasukkan hasil kodifikasinya di dalam INASI-BPJS itu nanti akan mempengaruhi sekali. Terdapat pengaruh perilaku dokter terhadap kelengkapan penulisan data rekam medis ya pada resume pasien rawat inap ya, alur pelayanan rekam medis, pengawasan pelaksanaan standar operasional prosedur itu juga gitu ya. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi dari apakah sebuah berkas rekam medis itu bisa dikatakan lengkap atau enggak itu juga bisa dilihat dari segi bagaimana seorang dokter ataupun tenaga kesehatan di dalam menuliskan data rekam medis ya, khususnya adalah di bagian resume medisnya seorang pasien ya gitu. Ya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi dari kelengkapan atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari mutu layanan rekam medis. Dari ketujuh artikel, nah kebetulan untuk di penelitian ini memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan ada 7 jurnal ataupun 7 artikel yang semuanya itu kemudian direview gitu ya, semuanya itu kemudian direview untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari mutu gitu ya, mutu layanan rekam medis ya. Dari ketujuh artikel yang direview, yang dimana ketujuh artikel tersebut menggunakan metodologi penelitian yang berbeda namun memiliki tujuan pengukuran yang sama, yaitu menilai mutu pelayanan rekam medis. Jadi semua artikel yang direview di sini adalah mereka mempunyai outcome itu sama, yaitu menilai mutu layanan rekam medis ya, walaupun mulai dari metodologi penelitiannya berbeda, akan tetapi hasil akhirnya itu adalah sama. Dengan lama penelitian yang bervariasi menghasilkan faktor yang berkaitan dengan mutu layanan rekam medis adalah terkait pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pengelolaan sesuai dengan standar. Kemudian ketidaklengkapan dokumen rekam medis, pengarsipan dokumen rekam medis menurut Palaguna 2016, kualitas lembar resume medis, kemudian perilaku dokter di dalam mengisi rekam medis, keakuratan isi rekam medis terhadap pembiayaan, kemudian faktor keterlambatan pengisian rekam medis berdasarkan demografi dokternya. Ya, jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, nggak hanya dari segi manusianya, nggak hanya dari segi sarana prasarananya saja, akan tetapi semuanya sampai kepada waktunya seorang tenaga kesehatan di dalam melengkapi isian dari rekam medis itu juga, itu mempengaruhi dari mutu rekam medis. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah berkas rekam medis itu memang kita di rekam medis itu sudah punya standarnya ya. Standar sebuah berkas rekam medis rawat jalan itu harus sudah kembali ke bagian filing, sudah masuk ke dalam rak filing itu adalah 1 kali 24 jam itu harus sudah kembali. Akan tapi untuk yang rawat inap itu adalah 2 kali 24 jam itu harus sudah kembali. Ya gitu ya. Kemudian beberapa penelitian itu sudah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mutu dari layanan unit rekam medis. Salah satunya adalah kelengkapan pengisian rekam medis rawat inap. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari beberapa penelitian sumber daya manusia terkait perilaku dokter dan juga implementasi kebijakan pimpinan ya, terkait ada punishment dan juga rewardnya. Sebenarnya ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan mutu dari layanan yang ada di rekam medis ya, untuk meningkatkan sebuah berkas rekam medis itu supaya lebih lengkap ya, yaitu dengan cara memberikan sebuah reward dan juga punishment kepada tenaga kesehatan yang memang sudah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP, khususnya adalah
berkaitan dengan kelengkapan dari berkas rekam medis itu, dan juga memberikan punishment kepada tenaga kesehatan apabila masih belum mengikuti pekerjaan khususnya adalah melengkapi berkas rekam medisnya sesuai dengan SOP-nya. Kemudian di dalam jurnalnya Santosa 2016 dikatakan bahwa peranan medis itu sangat penting ya di dalam manajemen mutu layanan rumah sakit. Indikator mutu rekam medis merupakan salah satu penilaian di dalam akreditasi rumah sakit ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk akreditasi rumah sakit itu adalah salah satu cara untuk menilai apakah mutu yang ada di rumah sakit itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum. Ya, gitu. Jadi lewat akreditasi itu kita bisa mengukur sebenarnya layanan yang ada di Vaskes kita itu sudah sesuai dengan standar yang memang dibuat dan juga berlaku secara nasional yang dibuat oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, apakah sudah memenuhi itu atau belum gitu ya, lewat mengikuti akreditasi rumah sakit ya. Dimana untuk akreditasi rumah sakit itu sendiri indikator ataupun yang dilihat itu adalah mutu ya, salah satunya itu adalah mutu dari rekam medisnya. Untuk unit rekam medis itu sendiri adalah salah satu bagian penunjang pelayanan rumah sakit yang sangat vital karena berhubungan dengan kualitas dan juga keberlangsungan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Memang kalau misalnya kita bagian rekam medis itu adalah bagian yang sangat vital. Mengapa saya mengatakan bagian yang sangat vital? Karena rekam medis itu adalah satu-satunya bagian yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pusat informasi, pusat data dan juga informasi yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan itu. Ketika surveyor akreditasi itu membutuhkan data, otomatis mereka harus memintanya itu adalah dari bagian rekam medis ya. Karena yang mengolah datanya seorang pasien itu adalah bagian rekam medis ya. Kemudian untuk yang tugas pokok dari unit rekam medis dan juga staf itu meliputi pengelolaan isi rekam medis itu yang berkaitan dengan kelengkapan pengisian rekam medis. Kemudian isi rekam medis merupakan sumber informasi kesehatan pasien yang menjadi hak pasien untuk kepentingan layanan kesehatan selanjutnya. Dampak dari ketidaklengkapan isi rekam medis, kemudian proses pelayanan kesehatan yang tidak akurat sehingga mutu layanan menjadi buruk. Ketika isi dari berkas rekam medis, ketika data-data yang ada di bagian rekam medis, ketika informasi yang ada di bagian rekam medis itu enggak lengkap, enggak akurat, otomatis mutu dari layanannya juga menjadi buruk. Karena ketika seorang dokter akan memberikan layanan kepada seorang pasien, otomatis mereka membutuhkan yang namanya data awal ya, data lalu ya, atau data-data sebelumnya yang sudah dikumpulkan ya. Mereka membutuhkan itu untuk memberikan layanan kepada seorang pasien ya. Sumber daya manusia terkait perilaku dokter di dalam pengisian rekam medis memiliki pengaruh yang penting menurut Erlindai 2016. Perilaku dokter di dalam pengisian rekam medis itu dipengaruhi oleh ya dari segi pengetahuannya, kemudian sikapnya dan juga tindakannya. Memang seorang dokter itu pasti mereka sudah mempunyai pengetahuan, kemudian tindakan dan juga sikap. Akan tetapi bagaimana pengetahuan itu tadi, sikap dan juga tindakan itu dibuat ataupun direcord gitu ya di dalam sebuah rekam medis sesuai dengan layanan yang diberikan kepada seorang pasien ya. Kemudian staf rekam medis yang memiliki peranan penting di dalam menjaga mutu pelayanan di unit rekam medis ya, khususnya di sini adalah bagian analisa ataupun bagian assembling. Karena pekerjaan assembling itu sebenarnya nggak hanya mengurutkan formulir rekam medis saja, akan tetapi pekerjaan yang sangat urgent, yang sangat pentingnya di situ adalah lebih kepada menganalisa apakah berkas rekam medis yang kembali ke bagian rekam medis itu sudah lengkap atau belum ya.
Kemudian sarana dan juga prasarana di dalam menunjang pelayanan serta implementasi kebijakan itu berupa SOP, ya, standar operasional, itu berpengaruh di dalam manajemen mutu rekam medis. Ya. Tenaga medis itu berdasarkan demografi memiliki pengaruh di dalam pengisian rekam medis yang lengkap. Yang paling berpengaruh adalah jenis kelamin dari dokter penanggung jawab pasien. Ya, didapatkan bahwa jenis kelamin laki-laki itu beresiko 1,484 itu lebih tinggi untuk terlambat, ya, di dalam pengisian rekam medis. Ini adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti tadi, ya, peneliti ini tadi. Ya, ini menemukan bahwa yang namanya apabila dokter penanggung jawabnya itu adalah laki-laki, itu berisiko 1,48 lebih tinggi untuk terlambat di dalam pengisian resume medisnya. Nah, kemudian di sini ada berhubungan sama punishment di beberapa rumah sakit dijalankan dengan menunda jasa medis dokter apabila berkas rekam medisnya itu belum lengkap. Ya, rewardnya juga diberikan dengan memberikan penghargaan bagi dokter yang mengisi rekam medisnya dengan lengkap dan juga tepat waktu. Untuk tindakan tersebut selain menjaga mutu rekam medis dari aspek pembiayaan akan berpengaruh di era JKN ini. Ya, kelengkapan pengisian resume medis itu menjadi hal penting, ya, di dalam penetapan biaya. Bisa dibayangkan ketika sebuah datanya rekam medis, ketika sebuah formulir resume medis itu enggak lengkap atau malah enggak diisi, otomatis nanti akan mempengaruhi dari akan mempengaruhi dari waktu klaim, ya, waktu klaim kepada pihak asuransi, dalam hal ini adalah BPJS. Dokter penanggung jawab pasien harus mengisi diagnosa utama, ya, dengan tepat. Ya, kemudian ada tindakan dan juga apabila ada sebuah terapi harus terisi lengkap, ya, sesuai dengan layanan kesehatan yang diberikan sama seorang pasien. Apabila pengisian resume medis itu enggak sesuai dengan SOP, ya, terjadi ketidaksesuaian untuk proses coding sehingga resiko tarif inasi medis itu enggak sesuai. Yang paling banyak itu adalah kalau di rumah sakit itu adalah karena enggak sesuai antara hasil kodifikasi dengan layanan yang diberikan kepada seorang pasien, itu banyak sekali terjadi hasil klaimnya itu ditolak, ya, sama pihak BPJS, ya, ataupun dikembalikan sama pihak BPJS karena hasil kodifikasinya itu berbeda sama mungkin riwayat ataupun layanan, ya, ataupun layanan yang diberikan kepada seorang pasien, ya. Akan tetapi ada juga beberapa rumah sakit atau beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang nakal, ya, karena untuk untuk meningkatkan hasil klaim kepada pihak BPJS, kemudian ada beberapa oknum tenaga kesehatan yang menambah-nambahi dari segi diagnosanya, tindakan dan juga perawatannya seorang pasien. Padahal layanan yang diberikan kepada seorang pasien untuk yang tambah-tambahan tadi itu enggak diberikan, ya, sehingga seperti itu sebenarnya sudah melanggar hukum, ya, sehingga itulah yang disebut dengan fraud, ya, atau sebuah tindakan sebuah tindakan curang, ya, yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menambah-nambahi diagnosa, kemudian perawatan, kemudian tindakan yang diberikan kepada seorang pasien, padahal itu enggak diberikan, ya, tadi, ya. Ya, salah satu isi rekam medis adalah lembar resume medis, ya. Apabila dianalisis, ya, lembar tersebut, ya, kemudian enggak terisi lengkap, maka keseluruhan rekam medis itu belum lengkap, ya. Tinjauan pengisian resume medis yang dilakukan di RSUD Ciamis, ya, komponen penting di dalam lembar resume medis, ya, itu terdiri dari identifikasi pasien, laporan penting dan juga autentifikasinya, ya, seperti itu. Jadi yang ini hasil penelitian dari Kurniawati 2013 itu mengatakan bahwa apabila resume medisnya itu enggak lengkap, otomatis semua berkas rekam medisnya itu enggak lengkap, karena yang namanya resume medis itu adalah semacam kumpulan dari semua layanan yang diberikan kepada seorang pasien, kemudian diambil intisarinya, kemudian dimasukkan ke dalam resume medis itu tadi.
Laporan penting, ya laporan penting itu berisi diagnosa masuk, kemudian anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa utama dan juga terapi. Laporan penting dari hasil penelitian tersebut itu belum mencapai targetnya 100% sehingga perlu monitoring yang berkelanjutan. Ya, jadi ketika kita melihat ada sebuah layanan itu belum mencapai target dari segi kelengkapannya, maka harus kita lakukan monitoring dan juga evaluasi secara berkala. Karena rekam medis itu memiliki aspek hukum yang perlu dipertahankan, ya, penelitian tersebut menilai faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan kerusakan arsip rekam medis. Ya, faktor yang didapat adalah faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal itu dipengaruhi dari proses pembuatan bahan kertas, sedangkan faktor eksternal itu dipengaruhi dari segi cahaya, suhu, kelembapan udara, debu, serangga, keamanan arsip, dan juga pencegahan dari bencana alam. Apabila kita berbicara masalah mutu dari berkas rekam medis itu juga sebenarnya kita akan flashback gitu ya ketika kita merancang sebuah formulir rekam medis ataupun berkas rekam medis. Ketika kita merancang sebuah formulir rekam medis ataupun berkas rekam medis, tentunya kita harus memperhatikan mulai dari struktur bahan berkas rekam medisnya itu bagaimana, kemudian kertasnya, seratnya bagaimana, warnanya bagaimana, kemudian sesudah kita gunakan kita juga harus memperhatikan dari ruangan filingnya itu sendiri, mulai dari pencahayaannya, suhunya, kelembaban udaranya gitu ya, itu harus kita perhatikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di situ adalah untuk menjaga mutu dari berkas rekam medis itu supaya nggak gampang rusak, ya gitu. Ya, tinjauan dalam literatur review penelitian ini mendapatkan hasil bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi mutu layanan rekam medis diantaranya adalah yang pertama adalah manusianya, sarana prasarananya, serta monitoring dan juga evaluasinya. Penerapan pengelolaan manajemen rekam medis sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, diantaranya kelengkapan pengisian rekam medis ya dalam jangka waktu 1x24 jam, pelaksanaan penyimpanan dan juga pemusnahan berkas rekam medis, namun tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi faktor lain yang terkait. Jadi ya dari materi yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Ya, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi ada banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi mutu dari layanan rekam medisnya itu tadi. Mungkin dari segi SDM-nya bisa, sarana prasarananya juga bisa, dari segi SOP-nya juga bisa. Kemudian dari segi dari segi kelengkapan dari berkas rekam medisnya juga bisa. Jadi harapannya gitu ya. Jadi harapannya di sini adalah semua tenaga kesehatan gitu ya ketika memberikan atau melayani seorang pasien tentunya harus melengkapi berkas rekam medisnya seakurat mungkin gitu ya. Supaya apa? Supaya mutu layanan yang diberikan kepada seorang pasien itu bisa maksimal nantinya. Mungkin itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Monggo kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mari kita berdiskusi bersama. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.